bisa bikin video ini. Video ini akan menceritakan tentang aku dan Pare dalam beberapa bulan ke depan. So, pertanyaan pertama adalah, kenapa aku pilih Pare? Kenapa ya? Oke, yang pertama karena Pare adalah salah satu tempat kursus bahasa Inggris yang paling terkenal di Indonesia. Karena di kampung Inggris itu banyak kursusan bahasa Inggris, dan nggak cuma bahasa Inggris sih, ada beberapa bahasa asing juga. Tempatnya itu sangat mendukung siswa atau orang yang mau belajar bahasa untuk improve bahasa mereka. Banyak banget pendatang datang dari seluruh wilayah Indonesia, seperti aku dari Sumatera. Teman-temanku ada juga yang dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga daerah timur lainnya yang datang dan berkumpul ke Pare. Kita diajarkan belajar kata per kata, menyusun kata, sampai dengan mengucapkan kata atau speakingnya. Oke. Selain tempatnya murah dan nyaman, aku rasa orang-orang di sana nggak intimidatif. Selama ini kan kita tahu kalau beberapa orang yang pengen bahasa Inggris itu harus praktek. Sedangkan kebanyakan tempat itu lingkungannya nggak mendukung kita untuk praktek. Misalnya di sekolah negeri itu kan kita juga belajar bahasa Inggris, tapi basic banget kan. Setiap ada siswa yang mau menggunakan bahasa Inggris di kelas, pasti teman-temannya kayak, ih apa sih lu sok-sok Inggris. Aku pernah sendiri lihat teman aku di SMP, dia itu suka banget bahasa Inggris dan dia mencoba untuk speak English di kelas. Sementara yang lain kayak ngerasa si anak ini sok-sokan banget gitu. Padahal di dalam hati aku juga pengen improve bahasa Inggrisku dengan si anak ini. Tapi karena aku takut dibully seperti temanku yang satu ini, aku mengurungkan niat itu. Tapi aku tetap belajar di rumah. Tapi kalau kita belajar sendiri, dengan kita belajar bersama teman-teman itu, kita belajar speaking, ngomong sendiri dengan kita speaking satu sama lain itu beda banget. Jadi kita bisa koreksi kalau misalnya kita sendiri, kita nggak tahu kita benar atau salah. Sementara kalau kita dengan teman kita bisa mengkoreksi satu sama lain, dan itu bikin rasa percaya diri kita tuh tinggi gitu untuk speak English gitu. Pare, sebenarnya di kuliah aku juga udah pernah datang ke Pare belajar, tapi cuma 2 minggu. Dan waktu itu aku ngerasa kayak kayaknya ini tempat emang diciptakan untuk orang-orang yang pengen improve diri gitu. Karena di sana semua orang pengen belajar. Kamu kalau nggak belajar ya ketinggalan sendiri. Ngapain jauh-jauh datang ke Pare kalau kamu cuma main-main. Jadi walaupun kita itu dari daerah yang berbeda, dari kursusan yang berbeda, tapi pas kita ketemu itu kayak saling menghargai satu sama lain. Karena feel-nya itu beda banget. Orang-orang yang memperjuangkan mimpinya, cailah gaya banget. Dan aku ngerasa Pare itu sama kayak Jogja gitu, tempat dimana orang-orang yang mau belajar berkumpul gitu. Nggak terlalu yang gimana ya, karena kita juga masing-masing kursusan itu punya aturan yang ketat gitu. Misalnya di sana di Pare itu jam 9.30 itu toko-toko udah pada tutup, dan nggak ada jam yang terlalu malam gitu. Misalnya kalau misalnya di Jogja kan jam 11, jam 12 itu masih ada toko-toko buka atau misalnya tempat hiburan yang buka. Kalau di Pare itu udah nggak ada, karena ya gimana ya, karena siswa-siswa itu benar-benar dijaga sama penduduk-penduduk di sana juga gitu, biar you know what I mean. Jadi kayak lingkungannya itu mendukung untuk orang-orang belajar di Pare. Ya bener, aku gitu sih. Kenapa aku pilih Pare? Ya pasti karena tempatnya nyaman, dan waktu aku datang ini itu yang kedua kalinya aku datang, dan aku ngerasa ya emang nggak terlalu spesial banget sih tempatnya. Nggak kayak Jogja kan yang kayak wow banget kan.
Pertama kali aku ke Jogja yang kayak wow banget, banyak tempat bersejarah dan segala macam. Pare ya seperti kota-kota kecil lainnya, tapi penuh dengan orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau belajar. Vibe-nya itu beda banget pokoknya. Dan yang paling aku senang di sana itu disamaratakan semuanya. Walaupun kamu anak orang kaya, walaupun kamu orang yang biasa-biasa aja, kita sama-sama pakai sepeda di sana. Dan ya paling kalau udah kaya banget ada sih yang sewa-sewa motor, tapi lebih banyak siswa di sana pakai sepeda. Jadi dari camp kita atau dari kos-kosan itu dayung sepeda dulu buat sampai ke tempat kursusnya. Kayak aku juga sewa sepeda. Ya lumayan lah buat aku yang nggak pernah gerak sebelumnya, karena sebelumnya kan aku kerja kan, kerja pakai motor ke tempat kerja, pakai kemana-mana pakai sepeda motor. Sementara sekarang bangun tidur dayung, mau cari makan dayung, segala aktivitas itu kayak mau keluar pakai sepeda. Itu kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekali mau kegiatan lain, sekali olahraga gitu ya. Dan kenapa harus Pare? Sebenarnya aku punya banyak alasan sih kenapa aku akhirnya les ke Pare lagi. Sebenarnya banyak kursusan di tempatku, dan aku juga kota tempat aku tinggal sekarang deket banget dengan Batam. Kenapa aku nggak les di Batam aja? Yang di Batam juga kan deket sama negara-negara lain kan, kayak Singapura, Malaysia gitu. Seperti yang aku omongin tadi, di Pare itu kumpulan orang-orang yang punya banyak mimpi, orang-orang yang bener-bener mau belajar. Berbeda mungkin kalau misalnya kita datang ke kota lain kayak Batam atau Jogja atau Surabaya atau Jakarta, itu niatnya udah beda. Emang sih kita niat mah niat aja, nggak usah tergantung apa, tapi lingkungan itu, percayalah, lingkungan itu salah satu hal yang mendukung kita untuk belajar. Pare ini bener-bener ya semua aspeknya mendukung sih ya, mendukung. Oh, jadi kalau kalian tanya ke aku, worth it nggak sih les di Pare, aku jawab bahwa worth it. Karena bukan cuma belajar bahasa Inggris yang kita dapat atau belajar bahasa lain yang kalian inginkan, tetapi di sana kita juga bertemu banyak orang, kita juga belajar banyak hal tentang kehidupan. Mungkin kita lebih bisa bersosialisasi lagi. Sebelumnya kan aku ngerasa karena udah dewasa ya, aku nggak akan pernah punya teman yang di bawah aku lagi kan. Tapi karena belajar ke Pare, datang lagi ke Pare, akhirnya teman-temanku itu yang baru 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Mungkin aku salah satu yang tertua di sana, tapi aku ngerasa kayak ih, seru banget. Nyambung banget sama aku. Aku berasa kayak wow, baru lulus SMA lagi nih. Malah mereka lucu-lucu. Dan mereka itu ngebawa banyak cerita dari daerah mereka masing-masing, dan aku ngerasain kayak jiwa mudaku tuh hidup kembali, asik. Kita di sana bertukar cerita, bertukar pengalaman, dan bikin kenangan bareng-bareng deh, yang pastinya menyenangkan sekali untuk kenal satu sama lain dengan orang-orang yang baru kalian temui di Pare. Dan hati-hati, Pare jahat. Apa itu Pare jahat? Cari tahu sendiri. Oke guys, mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa di episode Pare seterusnya. Bye. Subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Thank you.